Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amirul Sabri. Di sini saya akan menjelaskan tentang corporate social responsibility, peranan investor institusional, investor asing, dan kreditur. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian corporate social responsibility adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan stakeholder berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Selanjutnya adalah program CSR. Yang pertama, cause promotion. Perusahaan menyediakan sejumlah dana atau kontribusi lainnya atau menggelar sebuah kegiatan dengan tujuan membantu meningkatkan awareness masyarakat dalam program CSR. Contoh untuk hal ini mungkin adalah body shop. Melalui produknya dan promotion marketingnya, mereka tak hentinya menghimbau masyarakat untuk menantang tes obat dan kosmetik terhadap binatang, menjaga kelestarian alam, dan isu lingkungan lainnya. Yang kedua, cost-related marketing. Perusahaan mendukung suatu program CSR tentu dengan cara menyumbang dana hasil penjualan produk perusahaan. Biasa dilakukan untuk jenis produk tertentu dan untuk periode tertentu. Contoh, misalnya jika Anda membeli produk A, maka setiap persen akan otomatis disumbangkan untuk yayasan B. Yang ketiga, corporate social marketing. Perusahaan mendukung program CSR yang sifat kampanye perubahan perilaku yang tidak baik menjadi baik atau yang lebih baik, seperti meningkatkan kesehatan masyarakat, keselamatan kerja, dan lain-lain. Biasa dilakukan sendiri atau mencari mitra mempunyai kepedulian terhadap isu yang sama. Contoh, misalnya produk popok sekali pakai, Pampers, yang melalui kemasan mengampanyekan tips mencegah terjadinya SIDS. Yang keempat, corporate philanthropy. Program CSR ini dilakukan dengan cara memberi bantuan langsung, baik dana maupun tenaga, terhadap isu sosial tertentu. Contoh, Microsoft memberikan bantuan uang tunai dan software gratis kepada sekolah-sekolah. Yang kelima, community volunteering. Perusahaan memberikan bantuan untuk isu tertentu dengan cara memberi bantuan tenaga sukarela yang diperlukan dalam program CSR tertentu. Contoh misalnya, karyawan bergiliran menjadi guru tamu di sekolah-sekolah lokal. Yang keenam, socially responsible business practice. Program CSR ini dilakukan untuk bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara memilih cara-cara operasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Contoh produk Kraft yang menghentikan penjualan beberapa produk di sekolah-sekolah di Amerika, memandang produk itu kurang sehat untuk buat anak-anak. Selanjutnya, manfaat CSR. Yang pertama, pengembangan ekonomi, misalnya kegiatan di bidang pertanian, peternakan, koperasi, dan usaha kecil menengah (UKM). Yang kedua, kesehatan dan gizi masyarakat, misal
misalnya menyeluruh pengobatan, pemberian gizi bagi balita, program sanitasi masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga, pengolahan lingkungan, misalnya penanganan limbah, pengelolaan sampah rumah tangga, reklamasi dan penanganan dampak lingkungan lainnya. Yang keempat, pendidikan keterampilan dan pelantikan, misalnya memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu, magang atau job training, studi banding, peningkatan keterampilan, pelatihan, dan pemberian saran pendidikan. Yang kelima, sosial, budaya, agama, dan infrastruktur, misalnya kegiatan bakti sosial, budaya dan keagamaan, serta perbaikan infrastruktur di wilayah masyarakat setempat. Selanjutnya, peranan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi khusus perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produknya yang akan didiskusikan kemudian. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Bisnis mempunyai jumlah tanggung jawab terhadap karyawan. Pertama, mereka mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja jika mereka ingin tumbuh. Yang ketiga, tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemiliknya, para pemegang saham. Karyawan dapat tergoda untuk membuat keputusan yang memuaskan kepentingan mereka sendiri dan membukanya kepentingan pemilik saham, bukannya kepentingan pemilik saham. Misalnya saja beberapa karyawan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya dan bukan kepentingan perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap kreditur. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur. Jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut harus mengonfirmasi hal ini kepada kreditur. Yang kelima, tanggung jawab terhadap lingkungan. Kualitas lingkungan adalah kebaikan publik, di mana setiap orang menikmati tanpa peduli siapa yang membayar untuknya. Jika suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan tertentu membawa dampak negatif terhadap lingkungan, pencemaran lingkungan seperti polusi tanah dan air. Yang keenam, tanggung jawab terhadap komunitas. Suatu perusahaan ketika mendirikan basisnya di suatu komunitas, maka perusahaan tersebut menjadi bagian dari komunitas dan mengandalkan komunitas tersebut sebagai pelanggan dan karyawannya. Selanjutnya, peranan investor institusional, investor asing, dan kreditur. Yang pertama, investor institusional. Cara investor institusional untuk berperan serta dalam mendorong peranan adalah dengan investasi yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan investasi yang bertanggung jawab adalah dengan membuat kebijakan yang hanya akan melakukan penetapan investasi pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan dan tentu secara konsisten kebijakan tersebut
dalam melakukan investasi. Yang kedua, investor asing. Sesuai dengan teori stakeholder, semakin banyak dan kuat posisi stakeholder, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap kegiatan stakeholdernya. Hal tersebut terwujud dengan cara melakukan aktivitas pertanggungjawaban terhadap sosial dan lingkungan atas aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut. Yang kedua, kreditur. Perusahaan yang mempunyai leverage tertinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Dengan semakin tinggi leverage yang mana akan menambahkan untuk program corporate social responsibility menjadi terbatas, atau semakin tinggi leverage maka semakin rendah program CSR. Sekian dan terima kasih.